Bayangkan, puluhan tahun Anda mati-matian mencintai mereka yang mengaku cucu Nabi. Namun dalam sekejap, cinta itu runtuh saat isi sebuah kitab kontroversial dibongkar di depan mata. Inilah momen dramatis ketika Pak Zainuddin, seorang muhibin tulus dari Madura, dibuat terdiam 1000 bahasa oleh fakta yang diungkap Gus Hasan. Ia syok berat mendengar adanya doktrin yang berani merendahkan sahabat Nabi demi meninggikan kelompok tertentu. Bagaimana akhirnya warga Madura ini sadar dan berbalik arah meninggalkan doktrin lamanya? Simak detik-detik menegangkan ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cahaya Umat, wadah pencerahan bagi akal dan hati. Hari ini, kita akan menyoroti sebuah dialog yang sangat emosional dan membuka mata. Kita akan menyaksikan momen ketika Gus Hasan berhadapan dengan Bapak Zainuddin, seorang muhibin lugu dari Madura. Ini bukan sekadar debat kusir, tapi perjalanan menembus tembok doktrin menuju kebenaran fakta yang tak terbantahkan. Namun sebelum kita mulai, dukungan Anda sangatlah berarti bagi kelangsungan dakwah ini. Mohon luangkan 1 detik untuk menekan tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan lonceng notifikasi. 1 klik dari Anda adalah energi besar bagi kami untuk terus istiqomah, menyuarakan kebenaran sejarah, dan menjaga marwah ulama Nusantara dari pembelokan fakta. Jangan biarkan syiar ini berhenti di Anda. Mari kita simak kisahnya. Kisah ini bermula di tengah malam yang larut, saat diskusi panas sedang berlangsung di saluran Gus Hasan. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk memecah suasana. Di ujung telepon terdengar suara dengan logat yang khas, tegas namun menyiratkan kerendahan hati yang dalam. Penelpon itu memperkenalkan dirinya sebagai Zainuddin, seorang warga asli dari tanah Madura, pulau yang selama ini dikenal sebagai benteng pertahanan para pecinta habaib garis keras. Bagi masyarakat Madura, menghormati zuriyah atau keturunan Nabi adalah harga mati, sebuah tradisi yang mendarah daging selama berabad-abad. Namun malam itu, Pak Zainuddin datang dengan membawa kegundahan, bukan kemarahan. Ia mewakili ribuan, bahkan jutaan orang awam yang sedang bingung di persimpangan jalan. Dengan nada yang sangat sopan, ia mulai membuka percakapan, mengakui posisi dirinya sebagai seorang muhibin atau pencinta habaib. Namun, cintanya itu bukan cinta buta tanpa alasan. Ia menuturkan bahwa kekagumannya selama ini didasari oleh pandangan bahwa para habaib adalah orang-orang alim, ahli ilmu, dan penulis kitab-kitab hebat. Disinilah letak menariknya. Pak Zainuddin tidak datang dengan ego yang meluap-luap untuk mendebat data ilmiah. Ia datang membawa gelas kosong. Ia merepresentasikan potret jujur umat Islam di akar rumput yang tulus mencintai agama, namun tersandera oleh minimnya informasi valid. Kehadirannya di sambungan telepon itu menjadi jembatan penting. Sebuah momen langka di mana seorang warga biasa memberanikan diri bertanya di tengah gempuran narasi doktrin yang selama ini membungkam nalar kritis mereka. Namun, kejujuran Pak Zainuddin semakin terasa menyayat ketika ia mulai masuk ke inti pertanyaannya. Dengan polos, ia bertanya tentang validitas lembaga yang menjadi rujukan utama pembatalan nasab Ba'alawi, yaitu Naqobatul Ashraf. Dalam rekaman tersebut, terdengar jelas kepolosan suaranya saat berkata, "Gus, saya betul-betul tidak tahu, apakah lembaga ini bisa dipercaya?" Pertanyaan ini sederhana, api menohok. Pak Zainuddin mengakui bahwa selama ini ia tidak mengenal apa itu Rabitoh Alawiyah,
tidak paham apa itu tes DNA, apalagi manuskrip kuno abad ke-5 atau ke-9 Hijriah. Ia hanya ikut-ikutan mencintai karena kultur lingkungan sekitarnya. Pengakuan "saya betul-betul tidak tahu" yang diucapkannya berulang kali adalah cermin dari kondisi banyak umat Islam di Indonesia saat ini. Mereka terjebak dalam narasi sepihak tanpa pernah diberi kesempatan untuk melihat data pembanding. Pak Zainuddin merasa bingung karena informasi yang ia terima selama ini hanyalah satu arah, bahwa memuliakan habaib adalah kewajiban mutlak tanpa syarat. Ketika tiba-tiba muncul fakta bahwa nasab tersebut terputus secara kajian sejarah dan genetik, logikanya berbenturan hebat dengan doktrin yang tertanam di alam bawah sadarnya. Ia berdiri di ambang keraguan, apakah harus tetap memegang keyakinan lama yang nyaman atau membuka mata terhadap fakta pahit yang baru saja ia dengar. Kebingungan Pak Zainuddin inilah yang menjadi pintu masuk bagi Gus Hasan untuk mulai menuangkan air pencerahan, mengubah keraguan itu menjadi kesadaran baru yang akan mengubah cara pandang Pak Zainuddin selamanya. Di babak kedua ini, suasana dialog berubah menjadi sebuah kuliah sejarah yang menampar kesadaran. Selama ini, narasi yang beredar di kalangan awam, termasuk yang dipercayai oleh Pak Zainuddin, adalah bahwa polemik nasab ini hanyalah bentuk kebencian personal. Mereka mengira ini adalah gerakan yang dimotori oleh Kiai Imaduddin Usman semata untuk memecah belah umat, atau karena hasad atau dengki kepada para habaib. Namun, Gus Hasan dengan tenang meruntuhkan asumsi tersebut hingga ke akar-akarnya. Beliau membuka sebuah tabir gelap yang selama ini menutupi mata para muhibin, bahwa Kiai Imaduddin bukanlah pembuat onar, melainkan hanya seorang kurir yang menyampaikan pesan pahit dari dunia internasional. Gus Hasan menjelaskan dengan sangat rinci bahwa badai ini tidak bermula di Banten pada tahun 2022, melainkan dari markas besar Naqabatul Ashraf, lembaga tertinggi di dunia Islam yang memiliki otoritas mutlak dalam mencatat dan memvalidasi keturunan Nabi Muhammad SAW. Poin krusial yang disampaikan adalah tahun kejadiannya, 2017. Jauh sebelum media sosial Indonesia ramai dengan perdebatan ini, palu godam kebenaran sebenarnya sudah diketuk oleh para ahli nasab dunia. Gus Hasan menegaskan, bukan kita yang membatalkan nasab Ba'arawi, tapi Naqabatul Ashraf pada tahun 2017. Kalimat ini mengubah total peta pemahaman Pak Zainuddin. Bayangkan guncangan jiwa yang dirasakan Pak Zainuddin saat itu. Ia yang selama ini didoktrin untuk membenci siapa saja yang mempertanyakan nasab habaib, tiba-tiba dihadapkan pada fakta bahwa musuh sebenarnya bukanlah kiai lokal, melainkan lembaga global yang kredibilitasnya diakui seluruh dunia Islam. Gus Hasan menekankan bahwa kemarahan para pendukung Ba'alawi selama ini adalah salah alamat. Mereka marah kepada pembawa kabar, bukan pada isi kabarnya. Penjelasan ini bukan sekedar informasi, melainkan sebuah dekonstruksi mental. Gus Hasan mengajak Pak Zainuddin dan kita semua yang menyimak untuk melihat bahwa ini adalah masalah validitas data ilmiah, bukan sentimen rasial atau kebencian kultural. Ini adalah momen ketika logika mulai mengambil alih dari emosi yang selama ini dibakar oleh fanatisme buta. Jika bagian pertama adalah tentang siapa yang membatalkan, maka bagian kedua ini adalah tentang apa keputusan tersebut dan dampaknya yang menghancurkan bagi sebuah keyakinan yang tidak berdasar. Gus Hasan tidak sekedar menyebut nama lembaga, tetapi beliau membacakan esensi dari maklumat Naqabatul Ashraf tersebut. Sebuah kalimat yang dikutipnya berbunyi sangat mengerikan bagi siapa saja yang menggantungkan kemuliaan pada nasab semata. Nasab mereka tidak bersambung kepada Nabi secara qat'an wa abadan. Kata qat'an berarti pasti, meyakinkan, dan abadan berarti selamanya. Ini bukan vonis yang ragu-ragu. Ini adalah vonis mati
bagi klaim nasab Ba'alawi secara genealogi. Reaksi Pak Zainuddin merepresentasikan kebingungan massal umat Islam Indonesia. Ia bertanya dengan polos, "Apakah lembaga ini valid? Saya kok tidak tahu?" Disinilah Gus Hasan memberikan pelajaran logika yang sangat berharga. Beliau menegaskan bahwa ketidaktahuan kita terhadap sesuatu tidak lantas membuat sesuatu itu menjadi tidak ada atau tidak valid. "Lucu pertanyaan sampean itu," ujar Gus Hasan dengan tegas namun mendidik. Naqobatul Ashraf itu lembaga otoritas tertinggi. Sampean tidak tahu bukan berarti lembaganya tidak kredibel. Analogi ini menohok jantung persoalan. Selama ini, banyak muhibin menolak kebenaran hanya karena referensi tersebut asing di telinga mereka, yang selama ini hanya diisi oleh dongeng-dongeng kewalian tanpa sanad yang jelas. Gus Hasan memaksa Pak Zainuddin untuk menelan pil pahit realita, bahwa dunia nasab memiliki standar ketat, memiliki Mahkamah Agungnya sendiri. Dan Mahkamah Agung tersebut telah memutuskan perkara ini bertahun-tahun yang lalu. Pak Zainuddin yang awalnya mencoba mencari celah untuk meragukan data tersebut, akhirnya terpojok. Ia sadar bahwa argumen "saya tidak tahu" atau "saya belum pernah dengar" tidak laku di hadapan bukti otentik. Momen ini adalah titik balik di mana Pak Zainuddin mulai menyadari bahwa ia sedang berdiri di atas bangunan keyakinan yang rapuh, yang fondasinya telah hancur oleh satu lembar maklumat resmi yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh para oknum dari pengikutnya sendiri. Keheningan Pak Zainuddin setelah penjelasan ini adalah suara paling nyaring dari runtuhnya sebuah ego. Dialog memasuki fase yang lebih tajam dan menukik. Setelah membahas legalitas lembaga nasab, Gus Hasan kini mengajak Pak Zainuddin masuk ke dalam arena pembuktian intelektual. Pak Zainuddin sebelumnya berlindung di balik argumen klasik yang sering kita dengar dari para muhibin. "Saya mencintai mereka karena keilmuannya, bukan semata karena nasabnya." Sekilas, ini terdengar bijak dan rasional. Namun bagi Gus Hasan, pernyataan ini justru menjadi celah untuk menguji kejujuran sejarah yang dipahami oleh orang Madura tersebut. Gus Hasan tidak langsung membantah, melainkan memasang perangkap logika yang sangat cerdas. Beliau menantang Pak Zainuddin dengan sebuah pertanyaan spesifik yang mematikan. "Coba sebutkan, dari kalangan ulama salaf terdahulu di Indonesia, siapa yang merupakan keturunan Nabi dari jalur Ba'alawi?" Pertanyaan ini sederhana, tetapi efeknya seperti petir di siang bolong. Pak Zainuddin yang sebelumnya begitu yakin dengan kekagumannya terhadap ilmu para habaib, tiba-tiba gagap. Hening sejenak. Ia mencoba mencari nama di dalam ingatannya, membolak-balik memori tentang tokoh-tokoh besar Islam di Nusantara. Namun, nihil. Ia tidak bisa menyebutkan satu nama pun ulama salaf, ulama dari generasi awal yang berasal dari klan Ba'alawi. Kebingungan Pak Zainuddin terdengar jelas ketika ia menjawab, "Saya tidak tahu, Gus. Memang ada berapa?" Jawaban ini menelanjangi fakta bahwa klaim mencintai karena ilmu seringkali hanyalah slogan kosong tanpa dasar pengetahuan sejarah yang valid. Gus Hasan di sini sedang menunjukkan sebuah realitas sejarah yang sering dikaburkan, bahwa narasi seolah-olah Islam di Indonesia ini hanya hebat karena jasa satu golongan tertentu adalah sebuah kebohongan publik. Ketika ditanya tentang fakta sejarah, para pemuja buta biasanya akan terdiam 1000 bahasa. Pak Zainuddin mulai menyadari bahwa ia terjebak. Ia mengklaim mengagumi karya kitab mereka, mengagumi kealiman mereka. Tetapi ketika diminta bukti sejarah tentang keberadaan ulama salaf dari kalangan tersebut, ia buta sama sekali. Momen ini adalah skakmat yang halus namun telak. Ini membuktikan bahwa fanatisme Pak Zainuddin selama ini tidak dibangun di atas fondasi literasi sejarah, melainkan hanya berdasarkan doktrin pokoknya percaya,
yang dihembuskan terus-menerus di majelis-majelis tanpa ruang kritis. Setelah Pak Zainuddin menyerah dan mengakui ketidaktahuannya, Gus Hasan mulai membalikkan logika berfikirnya. Sebuah proses dekonstruksi yang sangat penting bagi kita semua. Beliau menjelaskan dengan gamblang, bagaimana mungkin sampean menjadikan sesuatu yang sampean tidak tahu sebagai landasan cinta? Gus Hasan menegaskan fakta sejarah, bahwa di era ulama salaf, klan Ba'alawi bahkan belum eksis atau belum memiliki peran signifikan di panggung keilmuan Nusantara seperti yang didugakan. Narasi bahwa mereka adalah pemegang tunggal kunci surga atau ilmu agama di negeri ini runtuh seketika. Disinilah poin emasnya. Gus Hasan mengajarkan Pak Zainuddin untuk memisahkan antara nasab, garis keturunan, dan ilmu, kompetensi. Beliau menyadarkan bahwa menjadi keturunan Nabi, sekalipun jika itu benar, tidak serta-merta membuat seseorang menjadi ulama besar. Sebaliknya, menjadi orang pribumi biasa tidak menghalangi seseorang untuk menjadi waliullah atau ulama yang alamah. Gus Hasan seolah berkata, lihatlah kiai-kiai kita, lihatlah ulama Nusantara. Mereka mungkin tidak berjubah Yaman, mereka mungkin tidak bermarga Arab, tapi keilmuan mereka diakui dunia. Logika Pak Zainuddin yang selama ini terbalik, yang menganggap casing atau nasab lebih penting daripada isi atau ilmu atau akhlak, perlahan mulai diluruskan. Pak Zainuddin akhirnya terhenyak menyadari kekeliruannya. Ia sadar bahwa selama ini ia telah berlaku tidak adil. Ia mengagung-agungkan orang yang belum tentu alim hanya karena label Habib, sementara ia mungkin melupakan atau menomorduakan kiai-kiai pribumi yang jelas-jelas sanad keilmuannya bersambung hingga Rasulullah. Gus Hasan berhasil menanamkan pemahaman baru. Hormatilah orang karena ilmunya, karena ketakwaannya, bukan karena darah yang mengalir di tubuhnya. Jika klaim nasabnya saja sudah batal menurut lembaga dunia dan keilmuannya pun tidak terbukti di masa salaf, lalu apa yang tersisa untuk dibanggakan secara membabi buta? Dialog di bagian ini adalah titik balik di mana Pak Zainuddin mulai belajar menjadi umat yang cerdas, yang mencintai ulama dengan mata hati yang terbuka, bukan dengan mata yang tertutup oleh doktrin-doktrin feodal. Jika pada bab-bab sebelumnya, perdebatan hanya berkutat pada masalah sejarah dan administrasi nasab, kini Gus Hasan membawa diskusi ke wilayah yang jauh lebih fundamental dan berbahaya, akidah. Suasana berubah menjadi hening dan mencekam ketika Gus Hasan mulai menyebutkan sebuah judul kitab yang mungkin asing bagi telinga orang awam, namun menyimpan bom waktu teologis di dalamnya. Kitab itu bernama Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah. Dengan nada suara yang serius, Gus Hasan tidak sedang melempar tuduhan kosong. Beliau membedah isi perut kitab tersebut, membacakan sebuah teks Arab yang jika dipahami artinya akan membuat darah seorang muslim mendidih. Gus Hasan mengutip kalimat kontroversial dari kitab tersebut. Ma nambutu ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa al-suhbah. Artinya, tidak ada keistimewaan khusus pada sahabat Nabi itu kecuali hanya predikat persahabatan atau perjumpaan fisik dengan Nabi saja. Namun, kalimat berikutnya jauh lebih mengerikan. Kitab itu mengklaim, seandainya kami, golongan Ba'alawi, hidup sezaman dengan mereka, sahabat, maka kami pasti akan mengungguli derajat mereka di sisi Nabi. Ini bukan sekadar kalimat sombong, ini adalah sebuah proklamasi supremasi ras yang melampaui batas kewajaran. Bayangkan Pak Zainuddin, yang selama ini diajarkan untuk mencintai habaib sebagai bentuk cinta kepada Nabi, tiba-tiba dihadapkan pada fakta bahwa oknum-oknum yang ia cintai itu justru menulis narasi yang merendahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali.
Bagaimana mungkin cucu merasa lebih hebat dari sahabat setia kakeknya yang berjuang berdarah-darah demi Islam? Doktrin ini secara implisit mengatakan bahwa darah suci mereka lebih mulia daripada pengorbanan suci para sahabat. Pak Zainuddin tersentak. Wajahnya yang tak terlihat di kamera bisa kita bayangkan memucat. Ia adalah seorang Nahdliyin, seorang aswaja sejati yang doktrin utamanya adalah memuliakan sahabat Nabi. Fakta ini menghantam ulu hatinya, meretakkan dinding fanatisme yang selama ini ia bangun. Ia mulai melihat wajah asli dari doktrin yang selama ini berlindung di balik topeng kesucian. Setelah bom itu diledakkan, Gus Hasan tidak membiarkan Pak Zainuddin tenggelam dalam kebingungan. Beliau langsung memberikan pukulan penutup dengan pertanyaan retoris yang menuntut jawaban hati nurani. Kira-kira pernyataan seperti itu keluar tidak dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tanya Gus Hasan. Pertanyaan ini memaksa Pak Zainuddin untuk memilih, tetap setia pada oknum Ba'alawi dengan resiko mengkhianati kehormatan sahabat Nabi, atau membela sahabat Nabi dengan konsekuensi harus membuang fanatisme Ba'alawinya. Gus Hasan menjelaskan bahwa sikap dalam kitab tersebut adalah ijtira' ala as-sahabah, sebuah bentuk kelancangan atau keberanian yang kurang ajar terhadap sahabat Nabi. Dalam tradisi Islam Sunni, Merendahkan sahabat adalah pintu gerbang menuju kesesatan. Pak Zainuddin yang awalnya masih mencoba bersikap netral, kini tidak bisa lagi berkutik. Logika agamanya bekerja. Ia sadar bahwa tidak mungkin seorang yang benar-benar mewarisi akhlak Nabi akan berani merendahkan orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi. Disinilah pertahanan terakhir Pak Zainuddin runtuh total. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik kata cinta. Dengan suara yang terdengar pasrah namun lega, ia mengakui kalau perkataan seperti itu ia pasti keluar dari aswaja. Saya tidak bingung lagi, Gus. Pengakuan ini adalah momen kemenangan akal sehat. Pak Zainuddin menyadari bahwa kitab-kitab yang memuat ajaran seperti itu adalah kitab yang menyimpang, kitab yang mengandung khurafat dan tidak layak dijadikan pedoman. Ia akhirnya paham mengapa Kiai Imaduddin dan para pejuang nasab begitu gigih bersuara. Ternyata ini bukan sekadar soal silsilah keluarga, tapi soal menyelamatkan akidah umat dari pengkultusan manusia yang berujung pada perendahan generasi terbaik umat Islam, Salafus Sholihin. Malam itu, seorang warga Madura telah diselamatkan dari racun doktrin yang memabukkan dan kembali memeluk Islam yang jernih, yang menempatkan kemuliaan pada ketakwaan dan adab, bukan pada klaim genetika yang penuh arogansi. Setelah melalui rangkaian pembuktian yang panjang, mulai dari data Naqabatul Ashraf, tantangan sejarah ulama salaf, hingga bongkar isi kitab yang merendahkan sahabat, tibalah kita pada momen yang paling melegakan. Suara Pak Zainuddin yang di awal percakapan terdengar penuh keraguan, cemas, dan berputar-putar dalam kebingungan, kini berubah total. Ada keheningan sejenak sebelum ia mengucapkan kalimat pamungkas yang menjadi tanda menyerahnya ego di hadapan kebenaran. Saya tidak bingung lagi, Gus. Kalau perkataan seperti itu merendahkan sahabat, ya pasti keluar dari jalur, ucapnya. Kalimat ini sederhana, namun bobotnya luar biasa berat. Ini adalah proklamasi kemerdekaan akal sehat. Pak Zainuddin tidak lagi berusaha membela yang tidak patut dibela. Ia tidak lagi berusaha mencari pembenaran atas nama cinta untuk menutupi kesalahan fatal dalam kitab tersebut. Kabut tebal doktrin yang selama ini menyelimuti matanya seolah sirna seketika. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencintai sebuah ilusi.
Ia menyadari bahwa fanatisme yang ia pelihara ternyata justru berpotensi mencederai akidahnya sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah yang wajib memuliakan para sahabat. Momen ini sangat emosional karena menggambarkan pergulatan batin yang dimenangkan oleh nurani. Tidak mudah bagi seorang yang hidup di lingkungan kultural Madura yang sangat menghormati habaib untuk berani berkata demikian. Namun, fakta yang disajikan Gus Hasan terlalu terang untuk dibantah. Pak Zainuddin memilih untuk jujur pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa khurafat, kepercayaan tanpa dasar, dan arogansi nasab tidak memiliki tempat dalam Islam yang murni. Pengakuannya adalah bukti bahwa hidayah ilmu itu nyata. Ketika data disampaikan dengan tegas dan sanad keilmuan ditegakkan, maka mitos sekuat apapun akan runtuh. Pak Zainuddin di momen ini bukan lagi sekedar penelepon. Ia adalah simbol dari akal sehat umat yang bangkit dari tidur panjangnya akibat bius doktrinasi yang berlebihan. Di bagian akhir dialog ini, kita menyaksikan sebuah transformasi sikap yang sangat fundamental. Pak Zainuddin, sang muhibbin dari Madura itu, akhirnya pulang. Ia tidak pulang dalam arti fisik ke rumahnya, melainkan pulang secara spiritual dan intelektual ke pangkuan para kiai pribumi. Dialog ini menyadarkannya bahwa selama ini, ia mungkin telah menyia-nyiakan permata di halaman sendiri demi mengejar kilau kaca di halaman orang lain. Ia sadar bahwa para kiai Nusantara yang sanad ilmunya jelas, yang akhlaknya tawadu, dan yang tidak pernah merendahkan sahabat Nabi adalah pewaris Nabi yang sesungguhnya. Sikap taubat Pak Zainuddin ini menjadi pesan kuat bagi seluruh penonton, bahwa meninggalkan doktrin Ba'alawi yang bermasalah bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap agama, justru itu adalah bentuk penyelamatan agama. Gus Hasan menutup diskusi dengan pesan damai namun tegas. Sahabat setia cahaya umat, dari percakapan yang mendalam di atas, kita memetik sebuah hikmah besar yang tak ternilai harganya. Kisah Bapak Zainuddin dari Madura bukanlah sekedar cerita tentang perpindahan haluan, melainkan sebuah manifestasi dari keberanian akal sehat untuk mendobrak jeruji doktrin yang selama ini membelenggu. Kita belajar bahwa kebenaran itu mungkin terasa pahit saat pertama kali ditelan, namun ia adalah obat yang paling manjur untuk menyembuhkan penyakit fanatisme. Jangan biarkan mata hati kita tertutup oleh kilau jubah, sorban, atau gelar nasab semata. Islam mengajarkan kita untuk kritis. Cinta kepada keturunan orang soleh adalah baik. Namun jika cinta itu menuntut kita untuk mematikan nalar, menolak fakta ilmiah, apalagi sampai diam saat kehormatan sahabat Nabi direndahkan, maka itu bukan lagi cinta, melainkan hulu atau berlebih-lebihan yang merusak akidah. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik. Saatnya kita menegakkan kepala, kembali memuliakan kiai dan ulama Nusantara kita sendiri, para kiai pribumi yang sanad keilmuannya jelas bersambung kepada Rasulullah, yang mengajarkan Islam dengan penuh tawadu tanpa meminta diistimewakan secara kasta. Merekalah pelita umat yang sesungguhnya, yang selama ini mungkin kita abaikan karena silau pada cahaya palsu dari seberang. Kami mengajak Anda semua untuk menjadi Zainuddin baru. Beranilah bertanya, beranilah mencari data, dan beranilah meninggalkan keraguan demi kepastian ilmu. Terima kasih telah membersamai kami dalam tayangan yang penuh pencerahan ini. Perjuangan meluruskan sejarah dan menjaga marwah ulama bangsa belum usai. Kami butuh Anda dalam barisan ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon bantu kami dengan menekan tombol like. Berikan komentar terbaik Anda tentang fenomena ini. Dan yang paling penting, bagikan, share video ini ke grup-grup WhatsApp keluarga atau teman Anda agar rantai pembodohan ini segera terputus. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, agar kita bisa terus berjumpa di medan ilmu selanjutnya.
Saya Admin Cahaya Umat pamit undur diri. Tetaplah berakal sehat. Tetaplah menjaga adab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.